Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang selalu memberikan nikmat terbaik kepada kita semua. Allah Jalla wa Ala memberi nikmat terbaik kepada kita tanpa pernah kita memintanya, dan bukan pula karena kita berhak menerimanya. Semua nikmat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semata-mata karena rahmat Allah, karena rahmatnya Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat dan juga kita yakini bahwa Allah Jalla wa Ala lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allah Jalla wa Ala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak kandungnya. Maka dari situ harus terpatri keyakinan dalam diri kita. Tidak ada satupun yang buruk yang Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada kita. Semuanya yang Allah karuniakan adalah yang terbaik untuk kita semua. Meskipun wujudnya dan rasanya berbeda-beda. Tapi ketika semua bertolak dari rahmat Allah Jalla wa'ala, maka kita harus meyakini apapun yang Allah berikan, hakikatnya itu indah. Ujungnya juga baik. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibratu innamal a'malu bil khawatim." Kalau kita ingin melihat sesuatu itu baik atau tidak, lihat kesan akhirnya. Allah Jalla wa'ala memberi kita ujian, musibah. Awalnya pahit, awalnya berat, tapi ujungnya adalah keindahan. Di mana kita bisa merasakan nikmat sabar, nikmat suatu nikmat. Tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya kemudahan kalau kita tidak pernah merasakan kesulitan. Sulit bagi kita menikmati nikmat sehat kalau kita tidak pernah merasakan pedihnya sakit. Berkata seorang penyair, "Inna syai' yu'rafu bi dhiddi wa la yu'rafu syai'u illa bi dhiddi." Sesuatu tidak bisa kita rasakan hakikatnya kecuali dengan kita merasakan lawan dari sesuatu tersebut. Berbaik sangkalah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita betul-betul berusaha untuk menjadi hamba yang cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala.
Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas amalan hati tentang ridha kepada Allah Jalla wa Ala, merupakan puncak kenikmatan hati. Ridha kepada Allah Azza wa Jalla adalah puncak amalan hati. Semua amalan hati bermuara kepada ridha kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika amalan-amalan hati tidak mengantarkan kita kepada ridha, berarti ada yang salah. Ada yang keliru dari amalan hati tersebut yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Mari kita tengok firman Allah Jalla wa Ala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Jalla wa Ala di sana menyampaikan bahwa puncak amalan hati adalah ridha. Ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala yaqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti cara beragama mereka, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa Ala kerap memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, generasi umat Islam terbaik. Kalian adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Banyak sekali ayat yang mana Allah Jalla wa Ala memuji mereka dengan pujian yang sangat tinggi. Kenapa Allah kerap memuji mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang Allah ridhai. Begitu sempurna keridhaan Allah Jalla wa Ala kepada mereka, sampai sebagian dari mereka telah dikabarkan surga oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka masih hidup di dunia. Luar biasa. Keridhaan Allah kepada mereka sungguh luar biasa. Sampai Allah Jalla wa Ala kasih bocoran bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Padahal mereka masih hidup di dunia. Kalau bicara logika, gak boleh. Walaupun itu Abu Bakar, walaupun itu Umar, yang dua orang yang sering dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Abu Bakar. Berdasarkan kesepakatan para ulama, Abu Bakar adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbaik secara mutlak. Tidak ada umat Nabi yang lebih baik daripada Abu Bakar. Tapi dunia ini tempat amal, bukan tempat pembalasan, bukan tempat ganjaran. Sehingga tidak pas kalau orang-orang yang masih beramal dalam proses amal sudah diberitahu ganjarannya di akhirat surga. Kenapa sebagian mereka
diberi bocoran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan menghuni surganya Allah yang maha sempurna. Kenapa ya? Coba itu direnungkan. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali bin Abi Thalib fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Sa'ad bin Abu Waqqas fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Ubaidillah bil Jarrah fil jannah. Disebutkan satu persatu namanya oleh Rasul. Diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala. Rasul diizinkan oleh Allah untuk memberi bocoran bahwa mereka akan menghuni surga. Harusnya tidak boleh. Biarkan mereka beramal sampai mereka wafat. Pasti mereka surga. Tetapi itu tidak Allah lakukan. Ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus dari Allah Jalla wa Ala terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang sangat salihah, istri yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Sepanjang beliau berumah tangga dengan Khadijah, beliau tidak pernah menikah lagi karena begitu setianya, begitu mulianya akhlak Khadijah. Sampai Allah Jalla wa Ala memerintahkan secara khusus Jibril untuk mengabarkan surga kepada Khadijah. Jibril datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepada Rasul setelah beliau berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Khadijah sedang masak. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, itu istrimu. Benar ya Jibril, itu istri saya. Sungguh salihah istrimu ya Muhammad. Aku diperintah oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyampaikan salam kepada beliau. Allahu Akbar. Allah menitipkan salam untuk Khadijah melalui Jibril. Allah titip salam. Apa sih hebatnya Khadijah? Apa karena dia kaya? Apa karena dia cantik? Apa karena dia seorang bangsawan berdarah biru? Tidak. Ini yang perlu kita gali. Ini yang harus kita ungkap. Lalu Jibril melanjutkan omongannya dengan mengatakan, aku juga diberi mandat oleh Allah untuk beri kabar gembira kepada istrimu bahwa dia telah disiapkan surga oleh Allah. Dia sudah disiapkan rumah di surga yang terbuat dari anyaman bambu yang sangat indah, nan klasik. Allahu Akbar. Allah sudah siapkan rumah untuk istrimu ya Muhammad. Mari para jamaah kita merenung apa sih yang membuat mereka bukan hanya hebat di mata manusia, tapi luar biasa di mata Allah Jalla wa Ala. Sungguh mengagumkan bagi seluruh penduduk langit. Jawabannya adalah
ada pada mereka yang tidak ada pada orang-orang setelah mereka. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, "La tasubbu ashabi walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencela sahabatku. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, itu tangan Allah Jalla wa'ala. Kalau kalian berinfak segunung emas, menginfakkan satu gunung emas di jalan Allah, tidak akan menyamai pahala infaknya sahabat, meskipun infak mereka sedikit. Ini memberi indikasi, mengarahkan kepada rahasia besar, apa yang membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Allah Jalla wa'ala. Berkata Bakar Al-Muzani rahimahullah, beliau memberi klarifikasi lebih jelas. Beliau berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bisalatin wala siyam, walakin sabaqakum bima waqara fil qalb." Abu Bakar adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik secara mutlak, bukan karena ibadah salatnya lebih banyak, bukan pula karena puasa sunnahnya lebih banyak, lebih baik. Dia menjadi umat Nabi terbaik secara mutlak karena ada di hati beliau, tidak ada di hati umat Nabi yang lain. Apa maksudnya ya ikhwatal iman? Maksudnya dari apa yang Allah sampaikan, Rasulullah SAW juga sampaikan, dan apa yang dikatakan oleh Bakar Al-Muzani rahimahullah, yaitu ridha kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang membuat mereka sudah diberi bocoran oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka akan menempati surganya Allah. Padahal mereka masih di alam ujian, masih dalam proses amal. Di sisi lain, para jemaah, Allah Jalla wa'ala menyampaikan bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan ketika seorang berada di surga. Puncaknya setelah seluruh penduduk surga melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Jalla wa'ala memperlihatkan wajahnya kepada kita semua. Puncak kebahagiaan, kenikmatan akhirat adalah ketika kita melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada apa-apanya itu nikmat surga. Bahkan setelah mereka menikmati seluruh nikmat surga, sungai madu, sungai susu, sungai khamar, menikmati buah-buahan yang begitu sempurna rasanya, begitu lezat, begitu nikmat semua kenikmatan yang ada di surga. Setelah itu Allah Jalla wa'ala menawarkan tambahan nikmat kepada mereka, lalu mereka mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah kami indah dan sempurna? Bukankah engkau telah memberikan semua nikmat yang begitu sempurna di surga ini, ya Allah? Nikmat tambahan apa lagi, ya Allah?" Allah katakan, "Aku ingin memperlihatkan wajahku kepadamu.
Setelah mereka melihat wajah Allah, Allah menyingkap, membuka tabir, lalu mereka melihat wajah Allah. Mereka lupa akan nikmat surga. Nikmat yang sempurna itu bisa mereka lupakan. Tenggelam oleh nikmat kelezatan melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Rasul selalu berdoa di dalam doanya sampai menangis. Allahumma inna nas'aluka syauqa li liqa'ik wa ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa rindu berjumpa denganmu. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu rindu berjumpa denganmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-Mu yang dapat merasakan nikmatnya melihat wajah-Mu, ya Allah. Itu Nabi yang sudah dijamin surga, doanya seperti itu. Kita harus lebih dari itu, para jemaah. Setiap tahajud, setiap doa mustajab, waktu mustajab, tempat mustajab, sisipkan doa itu. Selipkan doa itu. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu rindu berjumpa denganmu. Jadikan aku hamba-Mu yang dapat merasakan lezatnya melihat wajah-Mu, melihat keindahan dan kesempurnaan wajah-Mu, ya Allah. Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, yang sempurna rahmatnya, meletakkan kebahagiaan akhirat, sedikit kebahagiaan akhirat di dunia. Jadi ada kebahagiaan akhirat, ada percikan kebahagiaan akhirat itu di dunia. Yang mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqa mi'ata rahmah, waja'ala wahida maqsuman bainal khalq, waja'ala al-baqi fil akhirah. Allah menciptakan 100 rahmat, satu Allah letakkan di dunia, lalu Allah jadikan satu rahmat itu terbagi-bagi di antara makhluk. Tetapi yang paling dominan mendapatkan jatah paling besar adalah orang-orang beriman. Itu yang maksud dengan kebahagiaan, percikan kebahagiaan akhirat. 99 rahmat Allah, semuanya Allah tuangkan ke dalam surga. Apa itu yang 1% kurang rahmat Allah? Ingat, bahagia itu ketika kita merasakan sentuhan rahmat Allah. Tidak akan pernah bahagia walaupun kita kaya raya, walaupun jabatan kita tinggi, walaupun pangkat kita tinggi. Kalau kita belum mendapatkan sentuhan rahmat Allah, tidak akan ada kebahagiaan. Coba simak doa Nabi SAW. Nabi berdoa, birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullah wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa makna wala takilni ila nafsi tarfata ain? Jangan engkau hentikan rahmat-Mu untukku, ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Itu makna. Apa yang membuat kita bisa merasakan nikmat berumah tangga? Rahmat. Apa yang membuat kita bisa merasakan nikmat keturunan? Rahmat. Apa yang membuat kita bisa merasakan nikmatnya harta, nikmatnya ini dan itu? Apa yang membuat kita merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya semua yang kita rasakan di dunia ini? Itu karena ada rahmat.
Ketika rahmat dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, hambar. Dunia ini hampa. Dunia yang luas terasa sempit. Itulah yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik ketika diboikot oleh Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya, bahkan oleh istrinya yang Nabi perintahkan untuk tidak menegur dia sampai dia bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Coba lihat surat Taubah. Bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan betapa sesaknya dada beliau. Ya. Lihat surat Taubah ayat 118. Di sana Allah katakan wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Bagi tiga orang yang telah khulifu ay takhallafu, mereka tidak ikut perang karena kelalaian mereka. Sempit bagi mereka itu bumi yang luas itu. Padahal bumi itu luas. Dada mereka sesak, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, hampa, hambar. Wa ayqanu, mereka yakin sudah tidak ada lagi tempat untuk menyelamatkan, mengatasi sempitnya dada, sempitnya bumi ini, kecuali dengan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Apa artinya? Itulah keadaan orang-orang yang dicabut sentuhan rahmat dari mereka. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus fokus mengejar rahmat Allah yang 99 di surga itu dengan mencapai rahmat yang Allah telah siapkan, dan rahmat ini adalah pengantar rahmat akhirat. Yang ini yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah surga dunia. Inilah maksud bahwa ridha kepada Allah Jalla wa'ala adalah puncak kenikmatan hati. Itulah surga dunia. Itulah makna di firman Allah Jalla wa'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah makna di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami, wahai Rabb kami, kebaikan terbesar di dunia, kebaikan terbesar di akhirat. Selamatkan kami di siksa neraka. Apa makna kebaikan terbesar di dunia? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena Allah tidak jadikan semua makhluknya kaya. Berarti tidak, dengan kekayaan bukan menjamin, tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jadi harus ada keselarasan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia, puncak kebahagiaan dunia adalah ridha kepada Allah. Selama kita belum ridha kepada Allah Jalla wa'ala, tidak akan pernah sempurna kebahagiaan hidup dunia kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah." Seorang yang ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti ia merasakan nikmatnya iman, sejuknya hati. Hati ini sejuk. Nikmat rasanya dada walaupun hidup susah, penuh keterbatasan, tapi hati ini damai. Hati ini sejuk. Wallahi, apa yang kita rasakan tidak dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah-daerah mewah, di daerah-daerah perumahan elit. Tidak dirasakan oleh orang-orang yang hartanya itu sampai triliunan. Allah Jalla wa'ala menjelaskan ini cara untuk membuat hati sejuk, membuat jiwa tentram, ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Para ulama membahas tentang perbedaan sabar dan ridha. Namun, kalau bisa kita tarik kesimpulan dari polemik yang terjadi di kalangan para ulama tentang ridha dan sabar, maka polemik mereka bisa kita simpulkan ketika mereka misalnya mengatakan bahwa sabar itu wajib, sementara ridha ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Apa yang bisa kita simpulkan dari pendapat ulama yang berbeda pendapat itu? Ada silang pendapat di tengah mereka. Mereka mengatakan sabar wajib, sementara ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah itu antara wajib dan sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Artinya tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang hukum ridha kepada Allah. Berarti kalau memang kita mengatakan itu tidak ada kesepakatan, berarti kita kejar itu. Artinya para jamaah, seorang yang ingin ridha kepada Allah, dia harus berjuang menjadikan dirinya sebagai orang yang sabar. Melalui yang wajib dulu, jalan yang berlika-liku ini. Jalan yang berlika-liku, jalan sabar yang mana ketika kita berjalan di atas jalan sabar, kita berjalan dengan terseok-seok, tertati-tati kita. Begitu beratnya sabar, sampai Allah Jalla wa'ala tidak membatasi pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tidak membatasi pahala orang-orang bagi orang-orang yang sabar. Kalau itu sabar tidak ada batasan pahalanya, bagaimana dengan ridha? Jauh lebih baik
ganjaran ridha daripada sabar. Tapi menuju ridha yang merupakan puncak kenikmatan dunia yang berlanjut ke akhirat, harus kita semua melalui jalan sabar. Kalau kita ingin ke puncak gunung, lihat jalannya. Akses menuju puncak itu tidak mudah. Itulah analoginya para jamaah. Hanya orang-orang yang betul-betul niat, ya, hanya orang-orang yang bahkan bukan hanya niat, tapi juga punya kemampuan, punya kekuatan, karena tidak mudah mendaki gunung. Begitulah, ya, gambaran proses menuju ridha. La budda minas sabar. Jadi menuju ridha kepada Allah Jalla wa'ala, dia harus mewujudkan 3 macam sabar. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai ridha kepada Allah. Selama itu dia akan sulit merasakan kesejukan hati. Yang pertama, yang harus dia wujudkan adalah as-sabru ala ta'atillah. Dia harus mampu sabar menjalani ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang harus dijalani dulu. Apa perintah Allah? 3 perintah utama yang harus kita tegakkan untuk mencapai ridha. Yang pertama, sabar dalam menegakkan tauhid, menjalankan perintah Allah, yaitu bertauhid kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala ittiba'i sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam mengikuti sunnah Rasul. Jadi kenapa sih kita harus mengikuti Rasul? Supaya kita ridha. Ujungnya ridha. Itulah sahabat mengapa mereka betul-betul berkomitmen mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka ingin menjadikan diri mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala, yaitu perintah mencukupkan diri dengan yang halal. Perintah mencukupkan diri dengan yang halal, itu perintah Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'asi. Kita harus mewujudkan sabar yang kedua untuk mencapai ridha kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu sabar dari segala maksiat. Sabar dari segala hal yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. Ada 3 puncak larangan Allah, puncak maksiat kepada Allah berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, syirik. Dosa yang tidak akan Allah maafkan apabila dibawa sampai mati oleh seorang manusia. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Yang kedua, ya, dosa atau maksiat yang harus kita jauhi adalah perkara baru dalam agama, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, yang Nabi istilahkan dengan bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi olehmu perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang ketiga adalah segala yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. Semua yang diharamkan Allah jauhi. Kemudian untuk mencapai ridha, kita juga harus menghadirkan sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Kita harus sabar menerima takdir Allah Jalla wa'ala yang pahit. Sabar menerima takdir Allah yang pahit.
yang tidak mengenakan, yang menyedihkan, kita harus sabar. Itu proses panjang, jalan yang berlika-liku menuju puncaknya kebahagiaan dunia, ridha kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita dengan waktu yang diberikan oleh Allah, yaitu yang disebut dengan umur, ingat umur kita untuk menjalankan kesabaran. Karena kita harus pahami apa itu umur. Umur itu waktu dan kesempatan tunggal untuk mengenal Allah, mencintainya, dan taat kepadanya. Jadi umur yang berkah adalah umur yang dimanfaatkan untuk lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah, dan selalu taat kepada Allah. Itu berkah. Bagaimana Isa alaihissalam berkata, waja'alani mubarakah ainama kun. Allah jadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada. Karena beliau, Isa alaihissalam, selalu mengajar, selalu belajar dan mengajar, berdakwah, ilmu. Ini pengajian ini cara kita membuat umur kita berkah. Apa tujuannya? Apakah supaya kita saling mengenal? Apakah kita ingin mendapatkan manfaat lain dari kajian? Tidak. Kita ngaji agar kita lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah, lebih taat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, proses untuk mewujudkan tiga itu namanya sabar. Makanya sabar itu afdhalu matiyatad dunya, kendaraan terbaik menuju syukur, sabar. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya, apa bedanya syukur dengan sabar? Kata beliau, as-sabru wasilah wasyukru ghayah. Sabar itu sarana, media. Sementara syukur itu tujuan. Apa bedanya syukur dengan sabar? Syukur itu perpaduan antara ridha kepada Allah Jalla wa'ala, ya, ridha kepada Allah, cinta dan ridha kepada Allah Jalla wa'ala, lalu dibuktikan dengan amal. Itu namanya syukur. Kalau orang hanya bicara pakai lisan, saya cinta Allah, tapi tidak dibuktikan dengan amal, bohong. Makanya surat Al-Imran 31, Allah katakan, kalian jangan omong kosong. Kalian jangan omdong. Kalau kalian cinta dan ridha kepada Allah, buktikan dengan amal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kalian benar-benar mencintai Allah, buktikan cinta kalian kepada Allah dengan beramal. Beramal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian membuktikan itu dengan benar, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Allahu akbar ikhwatal iman. Jadi syukur itu tujuan. Jadi orang yang sudah cinta ridha kepada Allah, cinta ridha kepada Allah Jalla wa'ala, lalu dibuktikan dengan amal. Apa bukti ridha seorang hamba kepada Allah? Tauhid. Orang yang masih berbuat syirik, dia tidak ridha kepada Allah, bohong dia dengan ikrarnya raditu billahi rabba. Coba kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Apa makna ridha billahi rabba? Ay raditu billahi rabban wa ilahan la ma'budu siwa. Aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu ridha. Bagaimana kita ridha kepada Allah, kita masih percaya bintang. Bagaimana kita ridha kepada Allah, kita masih percaya ramalan. Bagaimana ridha kepada Allah, kita masih percaya hari baik, hari tidak baik, hoki, tidak hoki. Dikaitkan keberuntungan dengan angka, dengan arah, dengan sesuatu makhluk. Lah, seorang muslim yang bertauhid hanya meyakini keberuntungan hanya datang dari taat kepada Allah. Kesialan oleh karena maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu orang yang bertauhid. Kenapa kita sial? Karena kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa kita beruntung?
karena kita taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini bukti syukur kepada Allah. Jadi syukur itu puncaknya kebahagiaan. Di dalamnya ada kekuatan ridha, ada kekuatan cinta kepada Allah yang luar biasa. Selalu siap sami'na wa ta'ana. Kapan Allah perintahkan, sami'na wa ta'ana. Makanya para jamaah, kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat yang dimulai dengan panggilan, yang diawali dengan panggilan Allah kepada orang beriman, pasti setelahnya ada pemberian titah atau perintah Allah untuk beramal. Karena yang siap beramal hanya orang beriman. Allah nggak suruh tuh orang kafir, Allah tuh nggak suruh orang munafik, Allah nggak suruh orang fasik untuk beramal. Kenapa Allah katakan? Kenapa Allah tidak bilang ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina kafaru? Tapi Allah katakan ketika Allah perintah untuk beramal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shalah kama kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Selalu Allah panggilkan, Allah panggil dengan orang-orang beriman. Ketika Allah perintahkan atau Allah akan memberikan perintah untuk beramal sebagai bukti cinta dari Allah seorang hamba kepada Allah. Jadi untuk mencapai puncak kita harus melalui jalan sabar. Bukti ridha dan cinta seorang hamba kepada Allah, salat. Tidak ada amal lebih baik dari salat. Sehingga Allah Jalla wa'ala jadikan waktu terbaik doa, minta kepada Allah di dalam salat. Di saat sujud, kata Nabi alaihissalam, aqrabu ya'udu ma yakun 'abdu min rabbi wa sajid. Posisi seorang hamba Rabbnya ketika dia sujud. Faqamin istijabalah, fa'athurud du'a, faqamin istijabalah. Perbanyak doa, minta yang banyak kepada Allah. Karena semua permintaan di dalam sujud pasti diterima oleh Allah. Di sujud di tasyahud akhir, setelah kita innaka hamidun majid, jangan langsung salam, tapi berdoa, dan itu doa mustajab. Nabi alaihissalam dalam hadis Mas'ud radhiyallahu anhu, mana dia bertanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma, kapan doa itu didengar oleh Allah? Qala duburus salawatul maktubah, di akhir salat. Para ulama menjelaskan di antara Ibnu Qayyim makna dubur yaitu di akhir salat sebelum salam. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu minni antal mutaqaddim antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma ighfir li warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau pakai bahasa Indonesia pun boleh. Dan saya jelaskan dalam buku saya Ensiklopedia Doa Dzikir Amalan Sehari Semalam. Di sana para ulama mengatakan, karena Nabi mengatakan wa falyatakhayyar bimasya, silakan pilih doa ma yu'jibu, doa yang mengagumkan, doa yang diinginkan. Maka di sini Syekhul Islam mengatakan berarti seorang hamba di tasyahud akhir bebas berdoa dengan bahasa apapun karena dia waktu mustajab. Kenapa kok di sujud mustajab? Di tasyahud akhir mustajab. Karena sebelum itu semua ibadah terbaik berkumpul di sana. Ada baca Quran, ada ruku, ada sujud, ada zikir, ada takbir. Kurang apa? Ada tasbih. Semua puncak-puncak ibadah berkumpul pada sholat. Seorang yang ridha kepada Allah, dia akan menganggap sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Saya butuh Allah. Sholat bukan kewajiban. Sehingga dia merasakan kehampaan, kegelisahan ketika dia belum mengerjakan sholat. Sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala.
Bukan hanya karena dia telah sholat. Tidak sholat khusyuk pun dia merasa bersalah. Tidak sholat seperti sholatnya Nabi pun dia merasa bersalah. Kapan seorang ridha pada Allah? Ketika dia merasakan keresahan yang luar biasa. Ketika dia mengerjakan sholat tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, tadi saya sudah sampaikan jalan menuju ridha yaitu sabar. 3 sabar ini mau tidak mau harus kita wujudkan. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, tadi 3 taat, 3 perintah. Sabar menghindari maksiat, tadi saya sudah sebutkan 3/3 larangan. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu masih ada proses sedikit. Apa itu prosesnya? Yaitu proses verifikasi namanya. Memastikan mulai ada benih-benih ridha di dalam hati kita. Ya. Proses verifikasi ridha. Apa itu yang disebut oleh para ulama anwa' ridha? Macam-macam ridha. Setelah kita menjalankan perintah Allah, kita bertauhid, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mencukupkan dengan yang halal. Kita menghindari segala bentuk syirikan. Kita menghindari segala perkara yang baru dalam agama. Kemudian kita juga menjauhi dari segala yang haram. Kemudian juga kita selalu sabar menerima semua musibah takdir Allah Jalla wa Ala. Kita menerima takdir Allah yang pahit, yang menyedihkan. Lalu ada namanya proses verifikasi sebelum mencapai puncak. Apa itu? Yaitu pertama, ridha bi ta'at. Coba cek hati kita. Kita ridha tidak terhadap semua ketaatan yang kita jalankan. Jangan tidak ada ruh. Jadi selalu kita menyatu dengan ketaatan dan amalan yang kita amalkan. Artinya apa? Saya sholat, saya menikmati sholat. Tidak ada sedikit unsur keterpaksaan. Saya katakan butuh sholat. Saya nikmati sholat. Di sini kenikmatan saya. Ketika kita berzakat, saya menikmati zakat. Ketika kita bersedekah, saya menikmati. Ada rasa bersalah kalau saya tidak bersedekah. Ketika Allah Jalla wa'ala wajibkan kita puasa Ramadan, saya membutuhkan puasa Ramadan. Bukan wajib Ramadan itu. Mungkin bagi mereka yang pemula iya, tapi bagi saya yang sudah ridha, puasa Ramadan kebutuhan saya. Saya menikmati betul puasa. Bahkan sedih di akhir Ramadan. Ketika kita akan berpisah dengan Ramadan, ya Allah, kapan lagi? Sehingga Nabi pun makanya beliau mengatakan, Allahumma balighna Ramadan. Pertemukan kembali kami dengan Ramadan. Lihat, di akhir Ramadan, mereka sedih. Kenapa mereka sedih? Karena puasa bagi mereka kenikmatan. Qiyamul lail bagi mereka kenikmatan. Ar-ridha bit-tha'ah. Menikmati ketaatan. Zikir, nikmat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, nikmat. Baca Quran, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Nikmat. Semua yang diamalkan dari ketaatan, dia menikmatinya. Sampai dia berdoa dalam doa yang luar biasa. Ya Allah, jangan engkau pisahkan aku. Jangan engkau cabut kenikmatan ibadah. Ya Allah, jangan engkau cabut. Biar saya kehilangan nikmat dunia. Tapi jangan engkau biarkan aku kehilangan nikmat ibadah. Itu makomnya orang yang ridha. Dia nggak peduli kalaupun harus kehilangan jabatan. Dia tidak peduli kalaupun dia harus kehilangan kenikmatan. Dia pun harus sakit. Bagi dia bukan segalanya. Bukan penderitaan, bukan puncak dan penderitaan. Tapi puncak penderitaan bagi orang yang ridha ketika dia sudah kehilangan kenikmatan ibadah. Ketika dia sudah merasakan sulitnya, merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah. Lihat Nabi alaihissalam, kata Nabi,
alaihissalam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa waqti wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Yang paling saya suka di dunia ini dua. Wanita solihah, cantik, dan parfum. Tetapi yang paling menyejukkan hatiku, tetapi yang paling membahagiakan hatiku itu sholat. Nabi sudah sampai level menikmati sholat. Kenapa beliau tidak menikmati kebersamaannya dengan Khadijah? Beliau menikmati. Tapi kalau dibanding sholat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang lebih menyejukkan hati beliau. Tidak ada yang lebih menenteramkan jiwa beliau daripada sholat. Belum waktunya sholat. Ketika mendekati sholat, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, kalau sudah waktu sholat, segera adzan, tenangkan jiwaku dengan sholat. Itulah maqam orang yang ridha kepada Allah. Coba kita menikmati apa di dunia ini? Ibu, ketika di mall merasakan, nikmati mall gitu. Kalau kita masih lebih merasakan keberadaan kata di mall, ya, daripada zikir kita, baca Quran kita, salat kita, berarti hati kita belum ridha. Kita lebih merasakan tamasya kita, ya, jalan-jalannya kita ke tempat-tempat wisata yang indah. Ketimbang kita menikmati salat, berarti hati kita belum ridha. Maaf Ustaz, memang kita nggak boleh menikmati pemandangan danau yang indah, laut yang indah, gunung yang indah. Siapa yang bilang tidak boleh? Bolehlah. Tapi kalau kita lebih menikmati itu, kalau sholat tidak khusyuk, tidak nikmat, baca Quran tidak nikmat, zikir tidak nikmat, tapi kalau sudah jalan-jalan, kalau ke mall, kalau shopping, keluar negeri, tapi nikmat, lihat Eropa, pemandangan yang indah, ya, gedung-gedung yang banyak mengandung art, dia mengandung arsitektur yang begitu indah, kita nikmati betul. Jangan-jangan di hati kita ada penyakit cinta dunia. Allah Jalla wa'ala tidak melarang kita menikmati kenikmatan dunia. Bahkan Allah menyuruh kita menikmati destinasi wisata. Destinasi ya, wisata-wisata lokal, dunia. Kita yang berhak menikmatinya, bukan orang-orang kafir. Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wa thayyibatin minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Siapa yang bilang bahwa orang-orang beriman itu ya banyak tidak bolehnya bagi mereka? Itu adalah fitnah, kata Allah Jalla wa ala. Justru Allah mengharamkan ini bukan karena Allah ingin mempersempit, bukan berarti mempersulit mereka, bukan. Karena semua yang aku haramkan itu membahayakan bagi agamanya, bagi jiwanya, bagi fisiknya. Tolong pahami itu, kata Allah. Jangan berburuk sangka kepada aku, kata Allah. Kalau aku haramkan babi, itu ujian, dagingnya enak, tapi sabar. Itu bahaya. Kalau aku nggak larang kamu. Coba kita seperti waktu masih kecil, pengen makan pasir, permen, es, jajanan yang tidak sehat. Bagi mereka itu nikmat, tapi bagi kita orang tua jangan, itu membahayakan. Tapi mereka nggak terima, nggak paham itu. Itulah kita. Apa kata Allah? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Semua keindahan di dunia, semua tempat-tempat yang menakjubkan di dunia, yang berhak menikmatinya kalian, wahai orang-orang beriman. Walaupun orang-orang kafir pun masih bisa menikmati. Tapi apa kata Allah? Khalisatan yaumal qiyamah. Tapi ingat, kata Allah Jalla wa ala, semua nikmat akhirat yang menikmatinya hanya orang beriman. Oh, kalau gitu saya boleh dong pergi ke sana, pergi ke sini, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Karena kan saya punya uang. Boleh. Tapi kita ingin membahas ridha ini. Coba kita lihat yuk hati kita. Apakah kita lebih menikmati ketika kita berada di, misalnya, di tempat di mana, misalnya berada di Bali, misalnya di daerah Nusa Dua sana, tempat yang paling indah di daerah Bali. Kita berat dari atas pegunungan yang indah, melihat laut yang terhampar. Subhanallah. Ayo kita lihat hati kita. Menikmati atau tidak ini?
Hati ini lebih menikmati kapan? Coba cek. Saya baca Quran, lebih nikmat mana saya ketika saya berada di atas bukit di Nusa Dua, Bali. Di hotel yang paling mewah, menjadi tempat presiden, para presiden yang kumpul di G20 itu. Kapan hati ini, apa mana yang lebih kita rasakan nikmatnya? Ini apa ini? Kalau kita lebih merasakan ketika berada di tempat-tempat yang indah, daripada baca Quran, daripada salat, daripada zikir, berarti kita belum mencapai maqam ridha. Sabar kita perlu diperbaiki lagi. Maka kita belum bisa diverifikasi. Kemudian yang kedua, ar-ridha bil masaib. Tadi sudah saya singgung di awal. Para ulama berbeda pendapat tentang ridha. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Maksud ridha ini ikhlas terhadap musibah. Bukan cuma sabar. Dari awal diberi musibah, terima. Ridha. Ridha kepada musibah tidak wajib. Sunnah. Tapi ketika orang itu sudah ridha, mencapai ridha, kehilangan anak, ridha. Kehilangan jabatan, ridha. Kehilangan pangkat, ridha. Kehilangan harta, ridha. Kehilangan semua dunianya, ridha. Di hatinya tetap ridha kepada Allah. Ya Allah, aku ridha meskipun aku kehilangan segalanya di dunia ini, ya Allah. Asal aku jangan sampai kehilangan Engkau, ya Allah. Karena semua yang hilang dari hidupku di dunia ini pasti ada gantinya darimu, ya Allah. Tapi ketika aku kehilangan Engkau, ya Allah, maka tidak ada gantinya. Itulah makna ikrar, raditu billahi rabba. Ridha di awal. Kalau orang sudah ridha, menerima ridha, ikhlas, nggak apa-apa, saya diuji oleh istri saya, diuji oleh suami saya, ridha. Jangan mengeluh, kenapa engkau kasih saya suami begitu, ya Allah? Kenapa tanya kenapa? Ridha. Kalau kita mau mencapai ridha, ya harus justru menerima. Allahu Jalla wa'ala, ya ikhwatal iman. Ketika Allah mencintai kita, Allah akan uji kita melalui orang-orang dekat kita. Ketika Allah mencintai dan menyayangi kita, Allah akan uji kita melalui orang dekat kita. Nuh diuji melalui anaknya. Lut diuji melalui istrinya. Ibrahim diuji melalui ayahnya, Azar. Asia diuji melalui suaminya. Rasulullah SAW diuji melalui pamannya Abu Lahab. Itulah potret orang-orang yang dicintai Allah, yang diuji oleh Allah melalui orang-orang dekat mereka, orang-orang yang menyayangi mereka, orang-orang yang mereka sayangi. Coba, musibah terberat apa ketika datang musibah itu dari orang yang kita cintai? Kita dapat anak lawan terus. Ya Allah, aku ridha ya Allah. Beri aku kekuatan ya Allah. Aku ridha ya Allah. Jujur sakit, tapi ridha ya Allah. Ridha. Nggak apa-apa ya Allah. Ya Allah, ridha. Lawan gitu rasa benci, rasa tidak terima. Ridha dengan takdir yang buruk. Takdir buruk itu kan hanya versi manusia. Bagi Allah tidak ada takdir buruk. Verifikasi yang ketiga adalah al-bughd bil kufur wal fusuq wal isyan. Orang yang ridha kepada Allah, dia akan benci kepada seluruh kemaksiatan. Dia akan muak terhadap seluruh kekufuran dan kefasikan, benci dan muak. Karena sudah menyatu hatinya dengan ridha kepada Allah. Ya. Itu orang yang ridha kepada Allah Jalla wa ala. Fenomena Nyore Kidul, dia marah itu. Fenomena makam keramat, dia marah, tidak ridha, marah dia. Langsung tersentuh hatinya, tergerak hatinya untuk menunjukkan ya
menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Walaupun dia tidak bertindak, karena bertindak itu harus yang memiliki otoritas, yang memiliki power. Kalau kita orang lemah, orang biasa tidak boleh bertindak. Tapi menunjukkan kemarahan yang luar biasa, melihat fenomena syirik, fenomena maksiat, marahnya luar biasa. Ada orang terang-terangan, ciuman di muka umum, marah kita, jangan diam. Ada laki-laki yang menyerupai perempuan, bencong, waria, marah kita. Semua hal yang diharamkan Allah, tunjukkan kita benci terhadap semua itu. Itu kalau kita ingin menjadi orang yang ridha kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah katakan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba dilihat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnal habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarrah ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allahu akbar. Ketahuilah ada Rasul di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Kalau kalian ya mengikuti semua perintahnya, memang berat kata Allah, memang berat. La'anittum. Tapi kalau kamu ketika menjalankan perintah Rasul dengan dasar cinta, tidak berat. Walakinna Allah habbaba ilaikul iman. Apa sih membuat, kenapa sih saya berat banget dia berhijab? Kenapa kok saya berat banget mengerjakan sholat? Ya karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Semua yang berat itu dalam beramal, itu karena tidak ada rasa cinta. Menjalankan hidup rumah tangga, berat. Kalau tidak ada dasar cinta, itulah yang namanya amal. Itu akan kita jalani dengan baik kalau diawali dengan cinta. Apa kata Allah? Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Wa zayyinu fi qulubikum, tetapi Allah yang menanamkan cinta kepada iman di dalam hati kalian dan menghiasinya. Dan Allah menanamkan kebencian dalam hati kalian, di hati kalian kepada kufur, kemaksiatan, kefasikan. Orang yang cinta iman, orang yang benci kufur, orang yang benci kefasikan, orang yang membenci dan muak terhadap kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk, dituntun untuk mencapai ridha. Makanya Khalifah Rasyidun namanya apa? Khalifah Rasyidun. Kenapa? Dituntun untuk mencapai ridha. Itu makna Rasyid. Allah yang menuntun. Pembahasan terakhir kita. Apa sih indikasinya ya Ustaz orang yang ridha kepada Allah? Yang pertama, istiwa'un ni'mati wal baliyati an indal 'abd. Orang yang ridha, dia akan menganggap sama sakit dan sehat. Susah dan senang bagi dia sama. Pujian dan celaan manusia bagi dia sama. Itu tanda indikasi orang yang ridha kepada Allah. Karena semua takdir Allah itu baik. Makanya bagi dia sama. Saya dikasih sehat, alhamdulillah. Saya dikasih sakit, alhamdulillah. Semua takdir Allah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, sukutul khusumatu 'anil khalq, enggak pernah benci makhluk. Cepat memaafkan. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa Allah itu tidak pernah. Allah itu Maha Pemaaf. Pertama, Allah Maha Pemaaf. Bayangkan sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa hamba, Allah maafkan. Jadi kita terinspirasi oleh Allah. Allah saja Maha Pemaaf, masa kita tidak memaafkan? Kemudian yang kedua, Allah yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wal 'afina 'anil nas. Maafkan, berlapang dadaklah, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Tanda orang yang ridha kepada Allah, dia tidak pernah menyimpan kebencian. Sedikit terlintas, langsung dia buang. Dia hilangkan di dalam dada, yang di dadanya hanya ada cinta, cinta, dan cinta kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah mengemis dan menghinakan diri kepada makhluk. Sampai dia tidak pernah curhat tentang kesulitannya. Dia curhatnya kepada Allah.
Nggak pernah curhat kepada makhluk. Ini dong, saya nggak punya duit. Saya udah ngebayar cicilan sekian bulan. Anak saya nggak bayar-bayar, nggak punya uang. Sebelum kita meminta tolong kepada orang, cobalah curhat dulu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan hanya curhat di saat susah. Kalau kita hanya curhat kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, maka Allah tidak akan mendengar. Curhatlah di saat kita senang. Curhatlah di saat dalam keadaan kita bahagia. Maka suara kita akan didengar ketika kita curhat di saat kita dalam keadaan mengalami kesulitan. Jangan pernah menghinakan diri kepada makhluk. Jangan suka curhat kepada makhluk. Kalau bisa, tidak ada yang mengetahui kesulitan kita kecuali Allah Jalla wa'ala. Allah puji orang-orang yang suka menyembunyikan kesulitan, permasalahan hidup pribadinya dari orang lain. Hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang khusus yang bisa membantu. Lihat surah Al-Baqarah ayat 273. Itulah para jamaah sekalian, 3 indikasi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan pembahasan tentang ridho sangat panjang, tetapi saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mungkin untuk pertanyaan saya hanya beri waktu 2 pertanyaan karena setelah itu saya ada acara lagi. Mohon maaf kalau tidak bisa berlama-lama lagi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustazina atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah, sangat jelas dan bermanfaat penjelasannya, dan semoga kami semua bisa mengamalkannya dan menjadi. Akh Luqman, suaranya agak kecil. Ustaz, sudah jelas Ustaz? Ya, alhamdulillah jelas. Ya, Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkan dan menjadi muslimin yang taat dan idealnya seorang muslim. Baik Ustadz, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand atau bisa juga mengetik pertanyaan di kolom chat. Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Ya. Saya bacakan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita berdoa saat sujud atau setelah tahiyat akhir dibaca dalam bahasa Indonesia? Kalau boleh dilafalkan secara lisan atau dalam hati saja. Syukron. Ya, jadi kalau bicara tentang boleh, sebetulnya boleh. Cuma memang kalau kita memang hafal beberapa doa, sebetulnya apa yang kita ingin minta kepada Allah itu terwakili melalui doa sapu jagat. Jadi kalau bicara hukum boleh, yang sahih boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di saat sujud dan di tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir ya. Cuma ada hal yang perlu kita antisipasi. Seorang yang lemah imannya, ketika berdoa dengan bahasa ibu, dengan bahasa kita, maka atau dengan doa bebas, maka cenderung ya akan membuka doa-doa yang cenderung aneh. Ya. Doa yang cenderung aneh. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka para ulama mengatakan, kalau memang ada hal yang memang kita ingin harus ungkapkan dengan bahasa Indonesia, silakan, tapi dipersingkat saja. Tapi untuk hal-hal yang lain yang mungkin kita ingin sampaikan, tapi kita ingin ungkapkan melalui doa sapu jagat, sebetulnya semua yang kita minta itu terwakili doa sapu jagat. Kita minta apa? Minta sehat, minta berkah umur kita, minta anak soleha, soleh, minta suami yang soleh, istri yang soleha, minta harta yang berkah, usaha yang maju, minta apa? Minta jodoh. Itu semua sudah terwakili dalam hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Kita pengen matinya husnul khotimah, kita pengen bahagia di barzah, di akhirat, selamat di neraka, itu sudah terwakili hasanatan fil akhirah wa qina adzabannar.
Jadi kalau kita ingin meminta sebetulnya cukup dengan baca yang banyak, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada benar, hati kita mungkin menentukan apa yang kita minta, tapi lisannya mengucapkan Allahumma atina. Tapi kalau memang kita belum puas, silakan dengan bahasa Indonesia tapi disingkat supaya mengantisipasi doa-doa bebas yang cenderung aneh. Ya, ini disampaikan karena banyak kejadian. Makanya begitu. Jadi kalau bilang boleh, boleh. Dan dengan lisan, ya dengan lisan. Doa itu amalan hati dan lisan. Bukan amalan hati saja. Jadi kita ketika doa ya artinya dengan hati dan lisan. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau begitu kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini, mudah bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan memberi taufik kepada kita sehingga kita bisa selalu beramal saleh, sehingga kita menjadi orang-orang yang ridha kepada Allah Jalla wa ala, dan Allah pun meridhoi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semua, saya izin live dari Zoom. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.